ucapkan selamat datang kepada Jawa yang mungkin baru bergabung dengan kegiatan kita, ya. Nah, jadi insya Allah pada hari ini kita akan coba bahas mengenai opsi-opsi permodalan yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita pilih untuk pengembangan klinik kita atau pendirian dari klinik yang akan kita bangun. Nah, sebelumnya saya ada pengalaman beberapa juga, ya. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan itu di materinya. Sebelumnya saya akan coba tampilkan dulu slide-nya. Oke, sudah masuk ya Kang Rifki? Sudah, Dok. Sebelumnya mohon maaf, ini kita percepat waktunya ya, karena saya setengah 9 harus ada meeting lagi. Jadi ini punten pisan kita agak cepat aja ya. Bismillah, kita akan bahas tentang opsi permodalan untuk mewujudkan klinik impian kita atau pengembangan ya, nggak selalu pendirian, tapi sifatnya juga bisa jadi pengembangan. Sudah muncul ya Kang Rizky, punten. Sudah, Dok. Sudah. Oke, yang pertama, teman-teman sejawat sekalian, yang bisa kita lakukan adalah atau opsi dari pemodalan yang pertama adalah modal dari pribadi. Jadi modal dari pribadi itu ya dari kita sendiri gitu, mantap, makan tabungan, tabungan yang mungkin kita tabung dalam jangka waktu bertahun-tahun sebagai dokter umum, dokter gigi umum, atau dokter spesialis apapun itu jenisnya. Kemudian kita sisihkan sebagian, atau bahkan mungkin semua tabungan kita, saking kita yakinnya gitu ya, dengan apa yang kita ingin bangun, kita untuk bangun klinik itu semuanya pakai modal pribadi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya kalau misalkan kita pakai modal sendiri itu kontrol penuh, enak banget ya. Jadi dari segi decision making, kemudian penempatan-penempatan alur dan lain sebagainya itu bisa terserah kita aja. Dan kemudian dari segi ekuitas atau kepemilikan itu juga 100% milik kita. Jadi ya sudah, kliniknya klinik kita, terserah kita kalau kita menggunakan modal pribadi. Hanya saja tantangannya ya dia resikonya tinggi ketika kita menggunakan seluruh modal dari milik kita atau orang tua kita, dalam hal ini Mama Papa Foundation ya. Itu tentu resikonya juga besar. Jadi keuntungan 100% untuk kita ya, kita tanggung. Di saat yang sama ada resiko kerugian juga 100% yang kita tanggung gitu ya. Dan biasanya kalau untuk benar-benar apa ya istilahnya, sampai terbangun gitu, kalau benar-benar kita ngumpulin menyisihkan dari tabungan kita itu biasanya butuh waktu yang lama. Dan pun dalam jangka waktu yang tidak sebentar itu biasanya kadang modalnya tuh nggak banyak juga gitu. Ini sebagai contoh ya. Saya ada kolega, beliau punya klinik di Jawa Tengah. Jadi bangunnya bener-bener menyisihkan dari gaji saja. Usianya sekarang udah 54 tahun teman-teman. Dan kliniknya belum jadi. Ya. Kliniknya memang rawat inap besar dan akan diarahkan ke jadi rumah sakit ya. Jadi awalnya Pratama dulu, kemudian jadi utama karena istrinya oksigen. Kemudian perlahan demi perlahan dibangun jadi ada rawat inapnya, kemudian dibesarkan lagi, beli tanah kanan kiri dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya jadi besar. Tapi posisi sekarang itu operasional belum 100% ya. Jadi memang kalau kita hanya mengandalkan modal pribadi dan kita mulainya dari magel gitu ya, benar-benar ya orang yang biasa-biasa lah, dibilang kaya juga enggak gitu ya, apalagi kaya banget ya, itu akan susah gitu untuk hanya mengandalkan dari modal pribadi itu. Kecuali memang kita punya orang tua yang pengusaha gitu ya, atau eh, pejabat yang punya tabungan banyak banget gitu ya. Nah itu mangga silahkan menggunakan modal pribadi ini, itu nggak ada masalah. Jujur kalau misalkan eh, dari seluruh opsi permodalan, kalau mungkin semua ditanya opsi yang paling enak yang mana, pasti mau modal pribadi. Cuma pertanyaannya uangnya ada apa enggak gitu.
Kalau ada, gasken, pakai modal pribadi aja. Ya. Kemudian yang kedua bank. Ya, bank ini dari segi akses modal sebenarnya lebih fleksibel. Ya. Kemudian lebih beragam ya. Portofolio keuangan yang bisa dipilih itu macam-macam. Cuma kalau misalkan kita startnya dari awal, dalam artian kita membangun klinik itu benar-benar dari nol, ini saya pribadi tidak menyarankan karena risikonya sangat besar. Yang pertama ya pasti ada agunannya di saat yang sama ada bunganya gitu ya. Jadi belum tentu kliniknya itu bertumbuh, kemudian belum tentu tertutupi oleh hutangnya, ya, tertutupi oleh pemasukan dari kliniknya. Itu hutang itu ya pasti. Jadi kita menukar sesuatu yang belum pasti, ya, yaitu pertumbuhan dari klinik kita akan mengcover dari cicilan banknya itu dengan cicilan yang udah sifatnya pasti gitu. Nah ini agak riskan sekali kalau misalkan kita memulainya dari awal. Nah kalau misalkan kita posisinya di tengah, ya dalam arti klinik sudah berjalan, operasional sudah tertutupi, sudah break even point, kemudian kita sudah mendapatkan pundi-pundi keuntungan, udah ada profitnya, ya. Kemudian kita ingin scale up kliniknya untuk lebih baik lagi menggunakan bank itu mungkin risikonya bisa lebih kita tekan karena kita sudah tahu cash flow dari bulanan sampai dengan 1 tahun itu berapa akan tertutupi nggak nih cicilannya itu lebih nyaman ya dibandingkan kalau misalkan kita memulainya benar-benar dari awal pakai bank makanya kasus banyak dari usaha yang rugi karena memang begitu mereka menukar sesuatu yang sifatnya pasti, yaitu cicilan, dengan sesuatu yang sifatnya tidak pasti, bisnis. Ya. Jadi saya pribadi, karena memang mungkin banyak dari teman-teman, atau mungkin termasuk saya pribadi juga pemula, jadi saya tidak menyarankan kalau misalkan untuk baru membangun, itu menggunakan dana bank. Ya, hati-hati. Apapun jenis banknya ya, baik bank yang sifatnya konvensional atau yang syariah, itu saya pribadi kurang menyarankan. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, kita bisa menggunakan pendanaan dari venture capital. Cuma biasanya ya kelebihannya apa? Dananya besar ya dan dia tanpa bunga. Cuma dia tantangannya ada di dilusi kepemilikan ya ketika kita sudah menyerahkan atau ada dana venture capital masuk otomatis sahamnya terdilusi. Jadi kepemilikannya sebagian akan kita berikan untuk venture capitalnya. Nah, cuma ada kelebihan yang lain, misalkan expertise sama network ya. Biasanya orang-orang yang punya akses permodalan yang besar, itu mereka punya network yang bagus, dan dari segi expertise dan pengalaman bisnis itu lebih bagus juga gitu ya. Sudah lama. Nah, cuma dia tantangannya adalah tuntutan dari growth-nya tinggi, teman-teman. Tuntutan pertumbuhannya itu tinggi sekali, karena biasanya venture capital itu punya exit plan ya. Jadi ketika sudah investasi, exit plan-nya seperti apa gitu, biar dia investasinya nggak rugi. Contohnya kayak misalkan apa yang terjadi sekarang ya untuk yang besar-besar kayak misal Tokopedia, kemudian Bukalapak, yang pertama banget exit itu kan Bukalapak. Dia setelah IPO dapat kurang lebih sekitar 24 triliun, habis itu cabut semua foundernya. Foundernya cabut, ya itu udah dibikin gelundung aja itu si Bukalapak itu. Pun yang baru-baru terjadi juga sekarang seperti itu, Tokopedia itu exit seperti itu. Nah, ada beberapa yang menggunakan venture capital ini untuk yang di kesehatan ini startnya mereka bukan dari klinik physically klinik, tapi mereka startnya dari health tech ya, dari perusahaan teknologi. Kayak contohnya klinik pintar ini banyak. Salah satu yang masuk itu adalah BMHS. Jadi BMHS itu Bunda Medical Care System. Mereka punya jaringan rumah sakit banyak ya, Bunda Hospital. Nah, sebagian dana investasinya adalah dari mereka. Tapi ada juga investasi-investasi dari venture capital dari luar. Nah, mereka startnya itu dari rekam medis elektronik, teman-teman. Pun juga yang klinik sehatku, ya, ini juga startnya bukan dari klinik as a physically kliniknya, tapi memang dari teknologi. Jadi memang venture capital melihat yang punya growth cepat itu adalah dari teknologi. Ya, jadi mereka masuk ke situ, kemudian mereka membangun klinik sebagai pengembangan-pengembangan yang berikutnya. Ini klinik sehatku ini kalau nggak salah cabangnya udah di 39 apa ya?
terakhir saya baca itu di beritanya. Kalau klinik pintar sekarang lebih fokus ke klinik utama saraf kalau nggak salah namanya Neurocare. Nah, itu juga bagian dari salah satu apa ya istilahnya jalan opsi pendanaan. Cuma memang teman-teman kalau untuk dapat venture capital ini kita agak susah ya. Jadi tantangannya tidak hanya ada dilusi dan tuntutan kurang tinggi, tapi dari segi gimana agar kita dapat pendanaannya itu juga seleksinya ketat ya. Kalau misalkan kita perorangan atau bareng sama teman garap ke sini itu mungkin agak sulit, tapi bisa dicoba ya. Kemudian bisa juga melalui sistem crowdfunding. Sekarang itu sudah banyak platform-platform untuk mengcrowdfunding dari apa yang ingin kita bangun. Ya, contoh kalau yang ada di Jabodetabek itu pernah dengar mungkin KMNC ya. Jadi Kosambi Maternal apalah saya lupa singkatannya pokoknya klinik utama ibu anak ya. Jadi eh, mereka crowdfunding tapi buka saham gitu di salah satu platform namanya platform crowdfunding syariah namanya Syafiq ya. Kemudian ada juga klinik utama Panacea di Batam kalau nggak salah. Ini masih grupnya Dompet Duafa. Itu juga pernah buka crowdfunding untuk pengembangan layanan mata. Jadi alat-alat mata itu kan mahal-mahal ya. Kalau nggak salah mereka open open pendanaan tuh di 1,5 miliar. Saya agak lupa, kurang lebih segitu. Nah, itu tercapai teman-teman pendanaannya. Ya, dan ini sifatnya kalau crowdfunding itu macam-macam. Ada yang jenisnya saham, ada jenisnya sukuk. Nah, ini panjang lagi. Nantilah pokoknya kurang lebih kita apa ya, ada dana patungan dari masyarakat yang bisa diinvestasikan ke klinik-kliniknya ini entah itu pengembangan klinik baru atau pengembangan klinik yang lama yang sifatnya itu dari orang banyak ya bisa dalam bentuk saham atau kepemilikan atau bisa dalam bentuk sukuk ya atau project nantilah kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lah cuma yang nanti kalau kita bahas hari ini bisa habis nanti ya waktunya kemudian teman-teman contoh lagi adalah Salman Hospital. Jadi Masjid Salman di ITB itu mereka mau membangun rumah sakit ya. Nah, mereka buka open crowdfunding untuk rumah sakit ini di 250 miliar. Cuma kayaknya nggak tercapai karena tadinya rencananya rumah sakit umum, kemudian sekarang jadi rumah sakit khusus mata. Jadi memang nggak ada jaminan modal terkumpulnya berapa. Ya. Dan kita meskipun crowdfundingnya kita juga butuh biaya dan waktu untuk memasarkan project kita. Gitu. Jadi meskipun apa namanya ada tanggungan dari yang orang banyak itu tergantung nanti skemanya, tak saham atau suku. Nah ada juga yang sifatnya bentuknya wakaf nih contohnya ya, crowdfundingnya dalam bentuk sosial wakaf. Jadi nggak ada tanggungan sama sekali kepada orang yang mendonasikan dananya untuk pendirian itu ya. Kecenderungannya kalau misalkan memang crowdfunding yang sifatnya tidak ada pengembalian seperti wakaf itu lebih ke arah sosial ya. Arahnya lebih ke arah sosial. Cuma kalau misalkan kita arahnya ke bisnis, mungkin orang juga mikir-mikir ya ngapain gitu saya mensedekahkan sesuatu ke mereka yang ngambil untung gitu ya. Jadi biasanya memang niatnya adalah sosial gitu. Kalau memang crowdfundingnya crowdfunding sosial. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga bentuk opsi pendanaan yang lain sifatnya namanya joint ventures. Joint ventures ini kecenderungannya sih istilah untuk joint venture itu biasanya antar perusahaan, antar instansi. Cuma bisa juga kita anggap ini antar eh, individu gitu, atau antar pribadi. Ada dokter umum sama dokter gigi gitu ya, patungan bikin klinik bersama gitu ya. Jadi ada berbagi resiko dan untungnya. Dan ada jaringan sama networknya juga ya. Cuma ini berdasarkan pengalaman atau teman-teman saya yang lain yang menggunakan jalan ini jujur konfliknya besar ya konfliknya besar. Ini saya mungkin dalam 1 tahun terakhir sudah nemu 2 studi kasus tentang joint venture antar dokter yang gagal di tengah jalan. Yang pertama ada klinik Pratama, patungannya dokter spesialis ada 15 orang, coba teman-teman bayangkan. Patungan, ya, patungan pecah kongsi di tengah jalan, padahal kliniknya sudah untung, ya, kliniknya sudah untung, pecah kongsi di tengah jalan, akhirnya bubar teman-teman. Dan kliniknya sekarang ditutup, ya, karena pecah kongsi. Nah, potensi konfliknya besar sekali, ya. Kadang kita itu pada saat
lagi rugi ya, pada saat kliniknya masih bertumbuh gitu, masih dalam kondisi eh, struggling, itu ya semuanya lo kerja keras gitu. Cuma ketika betul, ketika apa namanya sudah ada uangnya, sudah kelihatan untungnya, ini luar biasa gitu. Luar biasa akhirnya muncullah itu keserakahan-keserakahannya. Ada yang minta sahamnya naik gitu, nanam modal lagi biar sahamnya bisa nambah. Kemudian ada yang tiba-tiba tadinya yang kasus yang ini tuh rumahnya itu milik salah satu investornya atau milik salah satu spesialisnya. Tiba-tiba tengah jalan rumahnya diambil, nggak boleh lagi ada klinik di situ. Nah ini potensi konfliknya itu besar sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan mau kerjasama dengan teman-teman dengan sejawatnya, itu pastikan betul ada kesamaan visi, ada kesamaan visi dan kesamaan value, membangun bersama, bener-bener itu harus clear duduk perkaranya, berapa prosentasenya, seperti apa tanggung jawabnya itu harus clear ya. Jangan karena sama teman sendiri ya udahlah gampang nanti, ini nggak boleh. Awal mula perpecahan itu adalah ketidakjelasan akar di awal. Hati-hati. Jadi kalau memang mau bekerja sama dengan koleganya, dengan sejawatnya, itu pastikan betul harus clear perjanjian di awalnya. Oke, Kang Rifki, kita masih slide-nya masih kan ya? Masih dok. Sebentar ini kok punya saya nggak kelihatan ya sebentar. Nah, oke. Berikutnya adalah angel investor, teman-teman. Nah, di angel investor ini 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 yang sedang saya lalui sekarang. Jadi bedanya kalau yang tadi itu kan antar institusi, kemudian antar individu-individu bekerja sama bersama. Kalau angel investor itu bener-bener ada orang invest, ya, perorangan, bukan sebuah badan, bukan sebuah perusahaan, bukan sebuah venture gitu ya. Jadi anggaplah saya ketemu sama senior, senior udah duluan sukses, punya uang nganggur. Uang nganggur daripada nggak kemana-mana, dititipkanlah ke kita untuk dibangunkan klinik. Nah, ini adalah angel investor. Ya, biasanya kalau angel investor itu sifatnya dia hanya menitipkan uang saja. Ya, memang ada beberapa case angel investornya dia ikut ke tata kelola juga. Cuma mungkin sifatnya sebagai komisaris saja dan dia nggak punya em, apa ya kontrol penuh terhadap perusahaannya. Jadi prosentasenya juga beda ya. Nah, kemudian kelebihannya sama ya, berbagi resiko sama berbagi untung. Kalau rugi ya ditanggung bersama, untung ya ditanggung bersama. Ada bagi hasil di situ. Dan biasanya orang-orang yang sudah punya akses modal besar, entah itu individu ataupun badan, yang jaringan sama dalamnya tinggi ya. Cuma di saat yang sama kayak tadi, pokoknya bekerja sama dengan siapapun. Ketika kita nggak sendirian garapnya, itu potensi konfliknya ada. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan paling aman banget dipakai modal sendiri. Jadi bootstrapping, nabung pelan-pelan, dibangun dulu pondasinya, habis itu ditinggikan. Misalkan kita nggak sewa misalnya, ketika sudah jadi bangunannya kita kumpulkan lagi untuk modal kerjanya sekian tahun gitu ya. Baru setelah terkumpul modal kerjanya kita kerjakan itu kliniknya kita dirikan dan lain sebagainya. Itu bootstrapping pelan-pelan banget. Jadi benar-benar tradisional gitu ya, eh, bener-bener ngumpulin dari sendiri lah, dari jerih payah keringat sendiri. Nah, kalau misalkan sudah ada angel investor ya, entah itu tadi bentuknya joint ventures, kemudian venture capital, itu pasti ada pembagian kontrol dan keuntungan. Cuma sih biasanya kalau untuk yang sifatnya angel investor ini, dari segi kontrol mereka hanya sebagai advisor saja, ngasih ngasih apa namanya nasihat saja, tidak sampai yang sifatnya merubah kebijakan. Tapi kalau misalkan levelnya di venture capital atau joint ventures, itu mereka punya daya untuk intervensi dari kebijakannya sehingga kita nggak punya keleluasaan untuk perusahaan kita sendiri gitu, untuk klinik kita sendiri. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya adalah hibah, teman-teman. Hibah ini hadiah, ya. Hibah ini hadiah. Cuma sampai sekarang, sampai dengan hari ini ya, saya jujur belum pernah nemu ada hibah untuk klinik. Ya, ada hibah untuk klinik belum pernah. Yang pernah nemu itu adalah yang tadi, yang sifatnya wakaf. Jadi
dulu kalau saya pengalaman, jadi wakaf itu kan banyak ya sistem pendanaan dari wakaf itu. Jadi ada dana sosial wakaf, dia waktu itu kita dapat sekitar apa ya, 1,5 apa 2,5 M kalau nggak salah untuk dibangunkan klinik utama. Nah waktu itu eh, saya ikut membantu untuk membangun klinik utama itu dan dananya dapat dari dana wakaf. Nah, dana wakaf ini sifatnya wakaf produktif atau wakaf uang sehingga ada pengembalian dananya. Nah, untuk yang hibah ini jujur saya belum nemu nih ada yang benar-benar ngasih hadiah gitu ya untuk hibah atau uang untuk dibangunkan klinik untuk sosial gitu ya. Tapi yang jelas kalaupun ada hibah ini kecenderungannya untuk sosial, bukan untuk bisnis gitu ya. Nah, jadi kelebihannya ya nggak ada pengembalian dana dan sifatnya biasanya proyek sosial. Aplikasinya sulit sama kayak kita mengajukan ke venture capital ya, dan biasanya ada pembatasan penggunaan dana-dana tertentu. Nah, yang paling dekat dengan ini itu ada klinik di Kota Bandung. Dia dari dapat dana dan dana dari apa ya lembaga amil zakat gitu, yang sifatnya wakaf juga, dan ini sifatnya ada yang sifatnya wakaf uang, jadi dananya harus dikembalikan sama seperti hutang bank dengan ada bagi hasil, ada yang sifatnya pembagian equity atau pembagian kepemilikan prosentase. Jadi ada dana wakafnya, ya, kemudian dia dapat sekian persen gitu. Nanti yang sekian persennya ini akan dikembalikan untuk sosial lagi. Nah, ini model yang seperti ini juga ada. Jadi mirip hibah tapi eh, nggak murni hibah gitu ya. Dia ada konsekuensi pengembalian dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk modal plus bagi hasil yang nanti akan kembali untuk kegiatan sosial yang lain gitu, diputar lagi dananya gitu ya. Tapi yang murni benar-benar 100 hibah, 100% hibah, saya belum pernah mendengar ya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Eh, kita cukupkan. Mangga kalau misalkan ada yang akan kita diskusikan, silahkan bisa chat di kolom komentar. Saya kembalikan ke Kang Rifki. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ahmad atas penyampaian materinya. Silakan rekan-rekan sejawat sekalian, jika ada yang ditanyakan, boleh di kolom chat untuk pertanyaannya ataupun raise hand ya. Oke, ini dok udah ada yang bertanya dari Dokter Ana nih. Izin bertanya, menurut dokter lebih baik menjadi investor atau bangun klinik sendiri, tetapi dikelola oleh tim yang sudah profesional bagi orang yang tidak mau mengurusi manajemen atau administrasi ini dok. Nah, oke, ini pertanyaan bagus. Ini ada pola juga seperti ini, dok. Ada pola dalam kerjasama tata kelola namanya operatorship. Kalau misalkan dokter pernah dengar, ada hotel-hotel tertentu, misalkan nama hotelnya apa, Sheraton ya. Nanti by Hilton gini ya, di bawahnya itu ada by-nya gitu, by siapa. Nah, ada juga model kerjasama bentuknya operatorship. Jadi kita punya dana, dok, kita punya uang, tapi kita nggak punya waktu dan expertise untuk mengelolanya. Itu bisa aja kalau misalkan kita alihkan pengelolaannya ke orang yang lebih profesional, orang yang sudah berkecimpung lama, misalkan di tata kelola kliniknya. Nah, nanti akan ada bagi hasil. Nah, ini bagi hasil prosentasenya tergantung dengan apa ya istilahnya deal-dealan pada saat itu. Masing-masing beda-beda. Cuma yang pernah saya dengar, saya ada kolega, dia punya konsultan untuk operatorship ini. Pembagiannya itu 30-70. 30% untuk pengelola, 70% untuk pemilik. Ya, jadi kita punya modalnya semua, ya, punya bangunannya, punya tanahnya, yang ngelola orang lain. Itu boleh dong. Sekali lagi nggak ada, eh, tentu ini sifatnya preferensi aja dong. Sifatnya preferensi. Kalau memang kita punya modal dan punya kapital yang cukup, tapi di saat yang sama kita nggak punya waktu dan expertise untuk mengelola itu, karena mau nggak mau klinik itu kan bisnis ya, dan itu harus dikelola dengan fokus. Kalau nggak fokus akan kehilangan ruhnya. Kalau kehilangan ruhnya, dia akan pergi gitu. Jadi akan berakhir di OLX nanti habis itu dijual. Ya, kalau kita merasa punya cukup modal, tapi kita nggak punya cukup waktu, maka boleh saja kita
dengan pola yang seperti itu. Atau kalau misalkan opsi yang lainnya, nggak apa-apa, kita bangun sendiri, semuanya modal sendiri, nggak dikelola oleh orang lain, tapi kita mengangkat manajer misalnya. Itu bisa juga dok. Ya, kita ngangkat manajer aja, jadi dia full time di situ, misalkan praktek juga di saat yang sama dari penanggung jawab plus manajernya. Jadi semua dikelola sama dia, kita hanya sebagai owner saja gitu ya. Mantau aja sifatnya hanya monitoring dan evaluasi. Nah, itu bisa juga, dong. Nah, kalau misalkan eh, ditanya mana yang lebih baik, ini sifatnya preferensi, dok. Jadi nggak ada yang lebih baik ya. Jadi tergantung dari kondisi dari orang-orang itu gitu. Tergantung dari kondisi kita yang ingin menginvestasikan dana kita maunya seperti apa. Jadi nggak ada kebenaran mutlak dalam usaha ya. Yang jelas hanya ada preferensi aja. Itu Kang Rifki, Dokter Ana. Baik, Saya lanjut. izin lanjut ya. Ya. Izin bertanya dok, cara mendapatkan angel investor gimana? Ah, ini sulit. Tapi nggak sulit-sulit banget kok. Yang jelas gini, dokter Niken, kita harus punya value dulu. Kita harus punya value. Di saat yang sama, kita harus jadi orang yang trustworthy, dipercaya dulu. Karena kalau angel investor kan nitip nih, uangnya ke kita tuh nitip. Dok, ini titip dikelola. Nah, dasar dari orang nitipkan uangnya itu kan kepercayaan. Ya. Jadi pastikan dulu kita memang punya value dan bisa dipercaya gitu. Bagus-bagus lagi punya portofolio, eh, punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi orang ketika menitipkan ke kita itu eh, mereka tenang gitu. Nah, waktu saya bangun ini klinik yang tempat saya duduk nih nggak kelihatan ya karena backgroundnya ada zoominannya. Ini sama teman-teman, karena sebelumnya saya sudah membangun misalnya personal branding dan saya sudah punya pengalaman mengelola beberapa gitu. Dan nggak satu dua teman-teman yang titip ke saya tuh. Tapi saya seleksi akhirnya mana yang dari segi value oke dengan saya, dari segi visi oke dengan saya, orangnya nggak apa ya nggak baperan, kemudian orangnya nggak semena-mena itu kita seleksi. Bahkan sudah kita bangun pun ini kliniknya sudah mau taken gitu ya, udah mau bener-bener berjalan, itu masih ada yang dok atau sama saya aja misalkan. Saya modalnya lebih besar. Nah, perkara membangun apa ya kerjasama tuh nggak hanya membangun kliniknya teman-teman dari modal yang besar. Seringkali bahkan kalau kita hanya melihat uangnya dari orang ini, hanya melihat uangnya saja, itu nggak bagus juga ya karena yang justru yang bikin sustainable atau kerjasamanya itu dalam jangka panjang itu bukan uangnya sebenarnya. Jadi saya jujur waktu itu lebih memilih kolega yang uangnya nggak terlalu banyak, tapi dari segi person, value-nya sejalan dengan saya, visinya dengan sejalan dengan saya. Nah itu yang saya pilih gitu. Meskipun dari segi nanti dari tata kelolanya lebih struggling karena modalnya jadi terbatas. Tapi yang ingin kita bangun adalah jangka panjang, kemitraan jangka panjang, nggak jangka pendek. Ya, jadi itu dok. Kalau saran dari saya, yang pertama value-nya dulu, value dari diri kitanya, kemudian kepercayaan dari diri kitanya gitu ya. Eh, Sebesar apa, seyakin apa sih orang mau menitipkan dananya di tempat kita gitu. Izin saya lanjut, Kang Rifki. Aduh, Dokter Fauzan Azhari. Izin bertanya dok, kira-kira buka klinik utama butuh modal berapa? Dok, pokoknya kalau masalah modal ini akan sangat beragam dok, akan sangat beragam. Cuma kalau saya boleh ngasih range dok, kalau saya boleh ngasih range, mungkin di 500 sampai satu lah, di 500 sampai satu. Ya, tapi tergantung juga kliniknya klinik yang apa nih. Kalau kliniknya klinik mata yang bisa di atas itu. Kalau kliniknya rawat inap bisa di atas itu. Kalau kliniknya hanya ada apa ya istilahnya spesialis yang sifatnya medis aja, penyakit dalam misalkan habis itu anak ya. Kemudian ada obsin deh misalkan ya di situ nimbrung juga. Kemudian ada saraf itu dan nggak terlalu butuh banyak alat, itu mungkin bisa di bawah 500 bahkan. Nah, sebenarnya kalau bangun modal klinik dari awal, kliniknya jadi bangunannya gitu ya. Entah itu sewa,
eh, ini judulnya sewa ya, entah itu sewa ya. Kalau bangun sendiri pasti lebih mahal lagi ya, karena sama kayak bikin rumah dulu, baru habis itu diisi gitu kan, repot lagi. Tapi kalau misalkan kliniknya sewa dan spesialisasinya nggak banyak yang butuh alat, sebenarnya murah dong. Mungkin bisa 300-an atau 200-an bahkan. Hanya saja yang sulit itu atau yang agak besar itu bukan di modal awal, tapi di modal operasional dong. Jadi eh, kita berapa lama nih si klinik ini, seberapa yakin klinik ini akan BEP gitu ya dalam jangka waktu berapa lama. Nah ini modalnya harus disiapkan. Anggaplah kita setelah kita lakukan penghitungan ya, financial projection, kita membuat proyeksi finansial, ternyata klinik baru BEP di, di tahun kedua misalkan. Artinya kita harus nyiapin modal operasional selama 2 tahun tuh. Gajinya harus eh, terpenuhi semua, biaya sewanya harus terpenuhi semua selama 2 tahun dong. Jadi kalau saya ditanya modal pendiriannya, insya Allah nggak banyak, nggak besar. Yang besar modal operasionalnya sampai klinik ini BEP. Nah ini perlu dipertimbangkan. Ya. Tapi kurang lebih segitu dok. Ya kurang lebih range-nya segitu. Keumuman ya, keumuman. Tentu ada tergantung tempatnya di mana, daerahnya di mana, kemudian alat-alat yang dibeli seperti apa dan lain sebagainya. Kalau izin saya lanjut ya. Oke. Kalau bikin dari dokter spesialis praktek bersama lalu pelan-pelan jadi klinik, bagaimana tips dan triknya? Nah, sekarang ada apa namanya tuh, regulasi baru. Pokoknya dalam satu alamat boleh 3 praktek ya, boleh ada 3 praktek bersama atau 3 SIP di situ. Saya pernah nanya waktu saya diundang ke kementerian itu, jadi sebenarnya lebih lapang lagi sekarang tuh aturan untuk praktek bersama ya. Jadi udah mirip kayak klinik aja praktek bersama ini. Tips and trick dalam hal apa ini dulu dok? Kalau misalkan dalam pendirian dicoba saja. Kalau praktek bersama itu nggak ada batasan jam operasional, jadi bebas. Misalkan dokter ada dokter penyakit dalam dari jam 8 sampai jam 10 misalkan ya. Habis itu nyusul di ruangan yang sama dokter saraf sorenya misalkan. Itu diperbolehkan dok, diperbolehkan. Jadi batasannya dalam satu alamat bisa 3 ruangan. Satu ruangannya bisa 2 SIP. Ya, dari dokter yang intinya tidak harus sama ya, tapi bisa untuk kasus spesialis itu bisa berbeda kompetensi itu boleh. Asalkan kompetensinya nggak terlalu jauh. Misalkan ruangannya itu ruangan dokter gigi spesialis konservasi gigi misalkan, ya itu nggak boleh kalau misalkan dipakai untuk dokter saraf atau dokter penyakit dalam. Tapi kalau ada dokter anak kemudian dokter saraf itu boleh. Penyakit dalam kemudian saraf itu boleh karena alatnya sama. Itu dok. Modal pribadi hanya mampu bangun praktek mandiri tetapi terbentur dengan peraturan dispensing obat. Pasien ingin obat, ada obat langsung. Oke, eh ada 2 solusinya dok. Yang pertama, ya kalau misalkan mau ngumpet-ngumpet, nggak apa-apa dok, silakan aja. Sampai dengan hari ini saya eh, praktek kemudian berkenalan dengan kolega-kolega yang lain yang hanya praktek pribadi sendiri dan dispensing, nggak ada masalah dengan mereka. Nggak ada apa ya istilahnya diutak-utak sama dinkes. Sejauh ini pengalaman saya, mungkin yang lain eh, ada yang pernah gitu, tapi sejauh ini saya belum pernah mendengar kasusnya. Yang kedua, solusinya adalah bangun apotek dok. Membangun apotek itu jauh lebih sederhana dibandingkan membangun klinik asli, beneran. Bangun aja apotek, habis itu kita praktek pribadi di situ. Kemudian yang ketiga, eh, waktu saya di Bogor, itu saya ngobrol juga dengan teman-teman di kementerian. eh Mereka sendiri masih diskusinya masih deadlock mengenai dispensing obat ini. Kalau dari Direktorat Jenderal yang layanan primer itu nggak memperbolehkan. Tapi sebenarnya ketika saya ngobrol di di belakang ya, di mejanya, itu mereka di sana masih deadlock. Eh, akhirnya muncul selentingan gini dari teman-teman di sana.
nggak apa-apa dok, dispensing kita nggak akan mempermasalahkan itu, katanya gitu dok. Ini jangan bilang siapa-siapa dari saya ya. Tapi kurang lebih kayak gitu dok. Jadi silahkan bangun aja apoteknya, kalau mau aman. Tapi kalau mau dispensing, ngumpet-ngumpetan ya mangga juga. Izin bertanya dok, sebenarnya syarat nakes harus ada apa saja dok untuk klinik Pratama yang baru? Tergantung pelayanannya dok. Kalau misalkan hanya pelayanannya dokter umum saja, ya sudah cukup dokter umum ada dua, ya kemudian ada perawat. Tergantung juga sama jam pelayanannya dok. Ya kalau 12 jam ya perawatnya dua. Kalau misalkan cuma 8 jam ya perawatnya satu nggak apa-apa. Kemudian ada sih rinciannya, saya teh lagi nulis buku, rinciannya ada jadi kadang agak-agak lupa gitu. Kalau misalkan ada dokter gigi, maka wajib ada SPTGM atau terapis gigi dan mulut. Kemudian wajib juga ada rekam medis. Ya, kalau misalkan kliniknya ada layanan farmasi, itu berarti wajib ada apoteker. Wajib juga ada tenaga teknis kefarmasian, ada TTK. Nah, itu makanya jadi tergantung SDM-nya itu tergantung dari layanan yang mau kita bangun. Kliniknya mau seperti apa. Kayak contohnya misalkan klinik hitan, nggak perlu juga akan ada farmasi di situ. Ya, ya nggak perlu juga ada apotek dan nggak perlu juga ada TTK-nya dan nggak perlu juga ada dokter giginya. Jadi cukup ada dokter umum aja. Ya, nggak ada masalah. Nah, kurang lebih seperti itu dok. Izin saya lanjut, Kang Rifki. Dalam operasional kayaknya satu lagi deh Kang Rifki, ini saya 8 menit lagi nih. Dalam operasional staf tata kelola obat apakah perlu apotek atau dispensing obat? Dok, aduh ini operasional klinik atau praktek pribadi ya? Dok, punten saya belum paham ini dok yang ini. Nanti mungkin dokter Dokter lanjut di. dokter spesialis dok, untuk 3 dokter spesialis yang tadi saya tanyakan dok. Oh, amannya Ah, dok, kalau saran saya spesialis ini karena spesialis ya dok ya. Ini riskan dok, karena obat-obatnya rata-rata obat-obat yang agak susah dicari juga. Kalau saran saya dok, kalau memang mau bikin praktek bersama, bikin apotek dulu aja dok di situ. Bikin apotek dulu aja, biar aman dok. Ya. Kalau misalkan enggak, praktek bersama di apotek yang udah jadi aja dok. Karena kalau misalkan ngedispensing dan obatnya obat-obat spesialisasi, dan dari segi perizinan itu sifatnya masih abu-abu, ini jadi problem di hukum dok. Kalau nanti kejadian sesuatu yang nggak diinginkan, ini bisa babak belur nanti dok. Ya, jadi eh, kalau misalkan cuma sendirian sih mungkin masih agak oke ya. Tapi kalau udah, ya mangga. Oh ya, Pak Mul, bentar ya. Siap, punten. Ya, saya udah di. Siap, OTW nanti bentar lagi turun. Waalaikumsalam. Ya, gitu dok. Jadi saran saya kalau memang baru dan bertiga ingin misalkan bareng-bareng gitu, saran saya mending bikin apotek aja dok. Ya, jadi nanti di situ cukup SDM-nya ada apoteker penanggung jawab, kemudian apoteker pendamping ya, atau TTK-nya nanti. Jadi aman dok kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan bertiga spesialis praktek bersama dispensing obat, saya nggak sarankan. Saya nggak nyarankan. Hati-hati dok. Paling gitu dulu yang bisa saya jawab. Punten bisa sejawab sekalian. Nanti izin saya jawab em, di ini ya, di grup aja atau bentuknya video ya. Kang Rifki, punten pisan. Ini saya harus segera kabur karena udah diingetin yang lain udah mau pada pulang. Aduh kasihan nih kan. Oke, baik dok. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahman atas penyampaian materi dan diskusinya. Menindaklanjuti yang pertanyaan tadi ya yang belum terjawab, nanti akan dijawab di grup ataupun dibuatkan video, yaitu di segmen Tanya Mentor di Instagramnya dari Mentor Klinik. Oke, mungkin untuk kesimpulan pada Zoom kali ini, ada beberapa poin tadi ya terkait kelebihan dan tantangan dari modal pribadi, dari bank, venture capital, crowdfunding, joint venture, angel investor, dan juga hibah. Oke, mungkin itu aja untuk Zoom kali ini. Sampai bertemu pada Zoom
Zumber-zumber selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang penasaran nih, kalau misalkan emang pengen dengerin ulang untuk Zumber kali ini, nanti akan ada di YouTube channelnya Mentor Klinik. Baik, untuk Zumber kali ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalkan emang ada eh, perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.